Pertama tadi doa yang mustajab adalah doa orang yang terzalimi. Yang kedua adalah wada'watul musafir, doanya musafir. Jadi musafir orang yang dalam perjalanan, dalam keadaan kusut, dalam keadaan compang-camping, dalam keadaan sedang bersafar, itu juga doanya makbul, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena musafir itu salah satu faktor terkabulnya doa dalam keadaan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita juga mewaspadai penghalang-penghalang doa. Nabi pernah menyampaikan tentang orang yang asy'asa aghbara yamuddu yadaihi ilas sama', yang rambutnya kusut, yang pakaiannya berdebu, dan dia menengadahkan tangannya kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia berkata, wahai Tuhan, wahai Rabbku, wahai Tuhanku. Tetapi Allah tak kunjung mengabulkan doa orang tersebut. Kenapa? Karena ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Nabi bersabda, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, fa anna yustajabulahu, maka bagaimana mungkin Allah mengabulkan doanya sementara dia melakukan penghalang-penghalang doa. Karena memang ketika di dalam perut kita ada sesuatu yang haram, maka Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Atau di pakaian kita, jika pakaian kita ini seharga 100 dirham kecampur uang 1 dirham yang haram, sahabat Ibnu Abbas menyebutkan Allah tidak mengabulkan doa kita selama kita pakai baju tersebut yang tercampur harta yang haram. Demikian pula dalam hadis disebutkan, la yaqbalullah sholatam mri'in fi jawfi haram. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sholatnya orang atau doanya orang yang di dalam tenggorokannya atau kerongkongannya terdapat sesuatu yang haram. Jadi penting untuk dalam masalah doa itu perhatikan makanannya, makanan yang halal. Perhatikan minumannya, minuman yang halal. Perhatikan pakaiannya, pakaian yang halal. Karena jika pakaiannya haram, minumannya haram, makanannya haram, meskipun kita melakukan faktor terkabulnya doa, doa tersebut terhalang. Seperti misalnya kasus pemuda yang kita sampaikan tadi, dia yamuddu yadahi ilas sama, menengadahkan tangannya. Padahal menengadahkan tangan itu termasuk faktor terkabulkannya doa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, innallaha ta'ala hayyun karim, sesungguhnya Allah maha hidup lagi maha mulia. Yastahyi, dan Allah itu malu, idza rafa'a yadaihi, apabila ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya, summa ayaruddahuma sifran, kemudian Allah mengembalikan kedua tangannya dalam keadaan hampa. Jadi Allah malu kalau ada hamba yang menengadahkan kedua tangannya lalu berdoa kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, tetapi kemudian ayaruddahuma sifran, Allah mengembalikan kedua tangannya dalam keadaan hampa. Allah malu. Tetapi ini tidak berlaku jika pakaiannya haram, minumannya haram, makanannya haram. Maka meskipun musafir, meskipun sudah menengadahkan tangan, meskipun menyebut nama Asmaul Husna, ya Rabbi,
ya Rabbi, tetapi Nabi menyebutkan fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya. Maka Bapak, Ibu, ini satu kesempatan yang baik ketika kita menjadi musafir, apalagi musafirnya musafir untuk ibadah, musafir fi sabilillah, maka itu doanya yang dikabulkan oleh Allah atau makbul, waktu-waktu yang mustajab. Maka kita pergunakan saat perjalanan ibadah tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian yang ketiga, kalau makanan haram jelas, mungkin dari bangkai, dari babi, dari anjing, minuman haram kan komer, atau yang pakaian haram itu. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan terkait pakaian haram itu bagaimana. Kalau minuman haram seperti khamr, itu minumannya haram. Makanan haram sudah disebutkan dalam Quran, daging babi. Kemudian dalam hadis daging anjing. Yang daging yang disembelih tidak menyebut nama Allah atau menyebut selain Allah dan lain-lain. Lalu bagaimana kalau pakaian? Kalau pakaian, pertama dari bahan yang digunakan, kedua cara mengusahakannya. Misalnya pakaiannya terbuat dari kulit babi, najis, ini haram, tidak halal. Yang kedua, cara memperolehnya dengan harta yang haram. Karena yang disebut haram itu ada haram dzatiyah, secara zat barang tersebut, dan ada pula kasbiyah, cara mengusahakan atau ikhtiar mendapatkan barang tersebut. Maka sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas, ketika kita membeli barang pakaian seharga 100 dirham dan kita punya uang yang halal 99 dirham, lalu kurang 1 dirham, maka 1 dirhamnya nyuri, maka ini termasuk pakaian yang haram, karena cara membelinya, cara memperolehnya menggunakan harta yang haram, baik dengan harta nyuri, nipu, korupsi, atau yang lainnya. Intinya tidak boleh dalam kita mendapatkan pakaian tersebut dengan cara-cara yang haram, maka statusnya pakaiannya haram. Wallahu alam bishawab.